Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengejutkan, sungguh mengejutkan, apa yang terjadi di 7 hari ke depan. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Leo. Sungguh mengejutkan, inilah yang terjadi di 7 hari ke depan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan ambil satu kartu. Yang terjadi di 7 hari ke depan, ada King of Either, Logic and Justice. Wow. Mungkin ya di 7 hari ke depan itu adalah hari di mana kamu akan mendapatkan keadilan. Atau hari di mana kamu memutuskan sesuatu yang penting dan itu harus menggunakan logika. Jangan menggunakan perasaan. Contoh misalnya ya, kamu mungkin ingin memutuskan suatu hubungan pekerjaan dengan seseorang. Jadi kamu pikirkan terlebih dahulu, apakah ini harus? Mungkinkah di situ sudah tidak bisa dipertahankan lagi? Orang-orang toksik, orang-orang manipulatif, orang yang bermuka dua, mungkin di dalam dunia pekerjaan. Nah, kalau memang kamu harus keluar dari pekerjaan itu, pikirkanlah terlebih dahulu. Kalau memang kamu sudah tidak nyaman lagi, ya kamu harus keluar dari sana. Karena kalau pekerjaan yang sudah tidak nyaman kita lakukan, itu hasilnya tidak akan baik untuk kita. Oke? Nah, begitu juga dengan hubungan percintaan. Di mana kamu merasa hubungan yang kamu jalani itu adalah hubungan yang penuh dengan kekacauan, hubungan yang penuh dengan penderitaan ya. Yang dimana dia suka on off atau dia suka manipulatif ya atau dia toxic. Apakah kamu mau bertahan? Mungkin kamu berpikir, buang-buang waktu dengan orang seperti itu. Mungkin lebih baik aku menghindar dari dia. Karena mungkin dengan menghindar, dia akhirnya sadar, oh dia salah. Ternyata selama ini perilaku dia ke kamu itu salah. Suka mengabaikan kamu, suka on off sama kamu ya. Jadi keputusan yang kamu ambil ini, kalau udah anggap benar oleh kamu ya lakukanlah. Ya. Jadi terkadang kita itu harus bicara secara logika juga ya. Sebelum kita mengambil keputusan, ya kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Atau kita juga kita juga nggak bisa bertahan dalam kondisi yang sering tersakiti ya, begitu. Oh, maaf. Sebentar ya. Nah, jadi itu ya. Semoga aja di 7 hari ke depan kamu akan mendapatkan satu keadilan dari apa yang kamu rasakan. Ataupun ada orang-orang nih yang mungkin menzolimi kamu, yang mengintimidasi kamu gitu ya. Kamu mungkin akan mendapatkan keadilan nantinya. Sebuah karma baik akan kamu dapatkan. Atau kamu akan melihat seseorang itu terkena karma dari perbuatan yang dia lakukan terhadap kamu. Oke? Nah, itu sungguh mengejutkan ya. Yang terjadi di 7 hari ke depan. Tapi semoga aja hal-hal baik akan kamu dapatkan nantinya. Oke, apalagi? Ini ada dua, ada fulfillment, ada celebration. Nah, jadi di 7 hari ke depan juga ya, beberapa dari kamu itu mungkin akan merayakan sebuah perayaan. Seolah-olah dunia itu berpihak kepada kamu. Inilah yang dikatakan karma baik gitu. Mungkin di mana saat kamu meninggalkan seseorang, saat kamu melupakan seseorang, atau saat kamu ditinggalkan, yang kamu dapatkan adalah pengganti dari seseorang yang memang sudah menyakiti kamu. Dan itu bahkan lebih baik dari dia gitu loh. Nah, dan pada akhirnya kamu akan merayakan keberhasilan kamu. Ya, ini dari energi general kamu. Nanti kita akan baca dari segi percintaan kamu secara detail ya. Jadi semoga aja seseorang ini akan hadir ke dalam hidup kamu. Dia mungkin akan bisa menghapus luka hati kamu, menghapus air mata kamu ya. Sehingga akhirnya kamu menemukan satu kehidupan yang layak di masa depan.
Karena kamu tidak akan lagi tersakiti, kamu tidak akan lagi dikhianati, dikecewakan. Air mata kamu tidak akan mengalir lagi, gitu ya. Yang keluar nantinya akan ada adalah air mata kebahagiaan. Oke. Di sini ada act of occurrence, ada energi dan ada result. Nah, ada sebuah energi ataupun hasil dari apa yang sudah terjadi pada kamu selama ini, atau apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu usahakan, apa yang sudah kamu kerjakan. Inilah hasilnya. Hasilnya apa? Kebahagiaan. Karena kamu merasa di mana yang tadi aku katakan bahwasanya ada hubungan yang tidak baik dalam dunia pekerjaan ataukah percintaannya kamu. Kamu membuat semua itu akhirnya ya memberikan jarak lah atau membatasi atau bahkan meninggalkan. Hasil yang kamu dapatkan apa? Suatu kebahagiaan. Inilah hasilnya. Kebahagiaan pada diri kamu, kamu seperti mengumpulkan energi positif lagi ya. Kamu akan lebih melakukan hal-hal yang positif ya. Kamu akan berpikir, "Wah, kenapa sih nggak dari dulu aku lakukan ini?" gitu. Terkadang ada penyesalan ya sedikit ya. Ya terkadang kan dulunya kita tidak tahu apakah itu, pantas untuk kita lakukan atau tidak. Mungkin dulu kamu belum punya keberanian untuk melakukan itu semua, karena mungkin dulu itu masih ada ketakutan, rasa kekhawatiran, ya bahkan rasa menyalahkan diri sendiri nantinya. Tapi sekarang kamu sudah merasakan, "Oh aku yakin," gitu. Apalagi kamu mungkin yang sudah berpikiran positif, sudah, sering, mendengarkan tarot, jadi energi kamu udah positif aja. Karena kamu sudah mengisi, hati kamu itu dengan keyakinan-keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat aku. Karena semua ini adalah proses yang kamu jalani, oke? Semoga aja di 7 hari ke depan kamu akan melihat hasil dari usaha yang kamu lakukan. Mungkin ya saat kamu meninggalkan pekerjaan, di situ kamu mulai berjuang, berusaha, "Oh aku harus banyak lagi nih masukin CV ke sana ke sini," ya. Dan mungkin kamu juga punya planning untuk buka usaha sendiri, walaupun itu kecil-kecilan ya, entah itu warung sembako, atau itu kafe, atau itu mungkin pecel lele gitu ya, atau laundry, atau yang lain sebagainya. Di situ kamu mulai berencana, ya. Dan pada akhirnya ada hasil yang kamu dapatkan. Ternyata, ya kalau kamu menekuni dengan baik ya, apalagi kamu usaha dan sambil berdoa, maka Tuhan pasti akan memberikan, perubahan-perubahan yang positif kepada kamu, oke? Apalagi di sini yang akan terbaca, ada temperance ya, balance, ada harmony. Nah, ini ada satu keseimbangan, ada kestabilan dalam hidup kamu yang akan terjadi nantinya di 7 hari ke depan. Jadi kamu jangan merasa hidup kamu begitu-begitu saja. Tapi jika kamu berusaha dan berdoa, karena kalau kita berdoa dengan tulus, yakinlah Tuhan pasti akan mengabulkan. Ya, pasti akan mengabulkan. Karena aku juga sendiri mengalami, ya, sangat mengalami sekali. Aku kehilangan sesuatu, tapi aku yakin suatu saat nanti walaupun itu memang akan menjadi milik aku, maka itu akan datang. Ya, dengan sendirinya di 6 hari ke depan itu datang gitu loh, kembali dengan tidak berkurang sedikit pun ya dari apa yang sudah hilang dari hidup aku. Ya, itu contohnya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kun fayakun, semua akan terjadi, tapi kita doanya dengan tulus, dengan ikhlas, sepenuh hati. Ya, tapi tetap juga dengan usaha. Itu sudah aku lakukan dan itu terbukti. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita menyerahkannya sebuah kepada Tuhan. Hidup kita akan stabil di sini ya. Oke. Apa lagi yang terbaca? Ada sick of self, ada sentiment and joy. Nah, aku melihat kamu begitu sangat merasa optimis nih. Optimis ya mungkin akan meninggalkan hal-hal di masa lalu, melupakan masa lalu. Karena itu penting bagi kamu. Ya mungkin pekerjaan yang mungkin sudah lama sih kamu tekuni. Terkadang kamu sayang ya untuk meninggalkan. Karena di situ seperti ada kehidupan bagi aku, tapi ya gimana lah. Orang-orang semua pada toksik membuat aku tidak nyaman. Ya sebaiknya kita yang menghindar gitu loh. Nah, begitu juga mungkin dalam hal percintaannya kamu. Nah, di situ kamu udah optimis banget untuk meninggalkan itu semua. Dan pada akhirnya ya mungkin kamu akan menemukan suatu kebahagiaan itu. Karena di sini ada keadaan yang stabil, seimbang, dan kamu mungkin akan merayakan gitu loh, merayakan sesuatu hal nantinya. Oke, The Magician. Ini akan menjadi milik kamu. Keajaiban akan selalu datang. Ada willpower, ada creation ya. Di mana kamu akan memiliki satu kekuatan yang cukup lebih gitu ya. Nah, ini dari bacaan general kamu di mana di 7 hari ke depan kamu akan merasa punya kekuasaan dalam diri kamu sendiri di mana kamu bisa mengendalikan
mengendalikan emosi, pikiran, ya, perasaan kamu dan tingkah laku kamu, yang segala sesuatunya lah gitu ya. Intinya kamu bisa mengontrolnya, ya. Dan kamu juga tidak akan menjadi gegabah dalam mengambil keputusan. Nah, karena kekuatan kamu itu nantinya akan menuntun kamu kepada satu kebaikan, ya. Oke, kita akan coba lihat. Intinya ada keajaiban-keajaiban yang akan kamu alami di 7 hari ke depan. Semoga aja ya. Semoga aja, tapi tetap selalu berusaha dan berdoa. Jangan kamu tinggalkan hal itu ya. Karena dengan berdoa dan usaha ya semua akan lebih mudah. Akan lebih dimudahkan. Kita akan coba lihat lagi apakah yang terbaca dalam percintaan kamu di sini. Ini khusus percintaannya kamu ya. Kita akan ambil kartu terbang. Ada yang bertanya, Kak, kartu terbang sama kartu tarik sendiri itu berbeda ya, Kak? Ya, kalau aku rasa berbeda sih. Aku lebih suka yang terbang karena itu real yang keluar gitu loh. Kalau narik itu kan terkadang hati kita kan ada keraguan begitu ya. Oke. Wow, ini ada Calvin. Nah, ini dia. Ini ngeling ya dari kartu pertama tadi. Di mana mungkin beberapa dari kamu ya ending bring new beginning. Jadi jika kamu mengakhiri sesuatu, maka sesuatu yang baru akan datang gitu loh. New beginningnya kamu akan dimulai di sini. Oke? Jadi mungkin saja tentang percintaannya kamu di mana kamu sudah mengakhiri cinta yang salah atau cinta yang terlarang ya terjadi pada kamu dan pada akhirnya kamu bisa sadar untuk meninggalkannya. Karena aku juga melihat di sini ada the Green River. The relationship is over. Ini sama dengan Calvin. Ada hubungan percintaan kamu yang sudah berakhir dan no second chance ya, tidak ada kesempatan kedua dan kamu tidak menginginkan seseorang itu lagi. Tapi kamu lebih menginginkan orang baru, ya. Karena orang lama ini menurut kamu ya sudah melakukan kesalahan. Dia tidak pernah untuk berubah. Bahkan dimaafkan ulang lagi, mengulang lagi gitu loh. Minta maaf lagi, ngulang lagi. Jadi merasa kamu tahu dia tidak akan pernah berkomitmen dengan diri dia sendiri. Dia tidak punya prinsip, itu pikiran kamu. Jadi buat apa aku memberikan kesempatan kedua? Justru bahkan yang ketiga, keempat udah aku berikan gitu loh. Jadi kamu lebih memilih untuk benar-benar mencari orang baru gitu ya, oke? Nah, disinilah kamu meninggalkan. Karena sudah tidak bisa dipertahankan, ada hubungan yang benar-benar kayak udah capek banget ya, bikin kamu capek, jenuh, lelah ya. Jadi merasa buang-buang waktu dengan hubungan itu, sehingga akhirnya kamu sadar untuk meninggalkannya dia, ya. Kamu tidak akan berpikir panjang lagi, karena sudah cukup lama kamu berpikir. Dulunya pernah saling pengen meninggalkan, tahu-tahu nggak bisa. Kamu merasa aku masih butuh kamu, atau sebaliknya. Tahu-tahu masih juga seperti itu. Ada hubungan yang memang tidak pernah berubah. Dan pada akhirnya ya kamu meninggalkan. Mhm. Kamu memilih hell by choice. Kamu memilih membuat hidup kamu bahagia di dalam cinta dan hidup kamu. Kamu self love ya. Kamu lebih mencintai diri sendiri. Kamu menjadi walaupun kamu seorang diri, mungkin kamu lebih fokus kepada pekerjaan, menghidupi keluarga kamu, anak, orang tua, ya mungkin saudara kamu ya. Kamu sudah tidak ingin memikirkan cinta-cinta dulu gitu. Karena cinta itu membuat aku terbebani, kata. Ya, ada beberapa dari kamu yang merasakan hal itu. Oke. Aku juga melihat bahwasanya kamu akan bahagia. Bahagia mungkin ada yang merasa, "Aku bahagia sendiri, Kak." Ya, tanpa punya pasangan, tanpa, memiliki, lawan jenis gitu ya. Aku bahagia sih sendiri gitu loh. Aku lebih happy karena aku tidak terbebani dengan ulahnya dia yang mungkin sering on off, itu kan bikin kita jenuh ya. Kepikiran aja, itu membuat berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita jadi nggak semangat, kita jadi marah, kita jadi emosian gitu ya. Karena gara-gara dia tidak mungkin membalas chatting kita atau tidak angkat telepon aku gitu ya, telepon kamu gitu ya. Sehingga akhirnya kamu lebih enjoy dengan sendiri. Kamu tidak memusingkan tentang dia gitu loh, ya. Nah, tapi ada juga beberapa dari kamu akhirnya enjoying each other. Enjoy dengan beberapa orang gitu ya, dengan orang lain. Bahkan mungkin ada seseorang mungkin ya di sini yang benar-benar memahami kamu. Dan seseorang itu mungkin akan mengekspresikan cintanya, love call, someone express love, ya. Dia akan menunjukkan kalau dia itu suka sama kamu. Dia mungkin merasa ada perasaan yang lebih terhadap kamu ya. Bahkan mungkin dia sering kepikiran sama kamu ya.
Nah, itu yang membuat merasa cinta itu kayak terpanggil. Kamu terpanggil oleh seseorang yang memiliki cinta terhadap kamu. Karena kalau kita soulmate, kalau kita punya cinta, ya kita pasti merasa terpanggil. Ya, itu yang dikatakan, takdir ya, takdir. Takdir itu apapun yang mungkin yang terjadi pada kita, entah itu saat itu kita masih punya hubungan dengan yang lain ya, atau mungkin kita berjauhan. Kalau memang kita udah berjodoh, ada takdir, kita akan dipertemukan kembali, ya. Dalam kondisi apapun kita pasti akan dipertemukan. Jadi kamu jangan khawatir. Oke, jangan khawatir. Karena di sini akan ada seseorang, akan hadir seseorang yang akan membuat kamu bahagia. Saat kamu benar-benar healing, mencintai diri sendiri, disitulah cinta itu akan bisa kamu lihat. Seseorang yang akan bisa membahagiakan kamu, seseorang akan bisa menghargai kamu ya. Dia tidak ingin membuat kamu bersedih. Itu bisa dikatakan cinta sejati ya. Cinta tanpa syarat. Dia tidak meminta balasan apapun dari kamu. Cukup dia bisa membuat kamu bahagia, itu sudah membuat dia bahagia ya. Oke, kita akan coba lihat untuk selanjutnya. Apakah yang terbaca? Oke, dua lagi. Ya. Ada purpose, I know what I'm here to do. Nah, kamu itu akhirnya punya tujuan dalam hidup. Jadi di 7 hari ke depan kamu akan merasakan, oh ini loh tujuan hidup aku. Ya, dan akhirnya kamu punya tujuan. Dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang, saat ini. Ya, jika itu bisa kamu lakukan sekarang, ya lakukan. Jangan kamu tunggu hari esok gitu ya. Pakai prinsip seperti itu. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, ya kerjakan. Oke? Karena jika kita tunda-tunda, semua itu akan membuat kita nantinya kewalahan ya. Dan pada akhirnya dia akan lepas semuanya. Ya. Ada I release the need to know all the answer. Nah, kamu akan mengetahui uh, apa ya, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah ada dalam kepala kamu, ya. Dan aku juga melihat, kamu itu akan, apa ya, akan merasa bahagia sekali. Ternyata ini loh jawaban dari semua pertanyaan aku selama ini. Kamu sering menanyakan, "Bisa nggak aku bahagia? Bisa nggak aku sukses? Bisa nggak aku, menemukan seseorang yang baik?" Begitu ya. Nah, ternyata bisa. Itulah hebatnya kamu ya. Di sini ada love, ada cinta. I commit to the practice of seeing the good in all things ya. Hidup kamu akan penuh dengan cinta. Ya mungkin seseorang akan datang kepada kamu ya menawarkan sebuah cinta yang aku katakan tadi ya. Ternyata ada sebuah awal yang baru bagi kamu saat kamu sudah meninggalkan seseorang di masa lalu. Nah, aku juga melihat mungkin seseorang teman di sini, teman baik. Dia mungkin akan tulus mencintai kamu. Ada ya, yang mungkin awalnya kamu berteman, kamu awalnya begitu sangat, ya dia baik sama kamu juga baik, ternyata ada rasa yang berbeda untuk selanjutnya. Ya semoga aja seseorang teman itu akan menjadi pacar bagi kamu atau menjadi pasangan kamu. Karena awalnya sih memang dari teman ya, bagusnya ya, kita berteman dulu, kita harus bisa saling memahami satu sama lain ya. Karena dengan begitu nantinya kita bisa memahami kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing, dan di situ nantinya kita bisa menyatukan satu perbedaan itu, oke? Perseverance, I know that I can do whatever I set my mind to. Aku juga melihat beberapa dari kamu itu akan bisa mengetahui apa yang akan kamu lakukan selanjutnya sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kamu, ya. Ini juga ada courage, I find the inner strength to face fear with confidence. Kamu punya kekuatan, kamu punya keberanian ya untuk bisa mewujudkan apa yang benar-benar menjadi mimpi kamu. Dan aku juga lihat kamu itu adalah orang yang confident juga ya. Kamu punya kepercayaan diri yang cukup besar ya untuk mewujudkan segala apa yang menjadi mimpi kamu di sini. Oke, nah buat Leo itulah mungkin yang akan terjadi di 7 hari ke depan. Semoga apapun itu akan bisa membuat kamu bahagia dan tercerahkan ya. Jika tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu. Ya, sampai ketemu lagi Leo. Dadah.